Pagi, mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sehat semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Nah, pastinya di hari Jumat ini banyak yang ceria karena sebentar lagi weekend ya, liburan ya kan. Bangku juga terlihat penuh semua, semuanya juga 32 anak, hanya masuk semua ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, salah satu dari kalian silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Yuk. Saya boleh, Pak? Atau ya, Rosadi. Baik, kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Rosadi. Selanjutnya, untuk kegiatan hari ini masih membahas tentang cerpen. Di pertemuan kemarin, kalian sudah mempelajari unsur-unsur cerpen, dan sekarang untuk kali ini kita akan mencoba untuk menulis buah cerpen. Nah, KD yang hari ini, untuk KD hari ini, yaitu KD 4.4, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam cerita pendek yang memperhatikan struktur kebahasaan. 4.6 ya, maaf, salah. 4.6, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, tujuan pembelajarannya sudah Bapak tuliskan, itu silahkan dibaca. Wahyu mana ini? Yuk dibaca tujuannya apa hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini. So, Rosadi, bacakan Rosadi. Teman-teman. Saya Pak. Boleh, Ya. Pak. Oh ya, Pak Wahyu ya. Baik teman-teman, hari ini kita belajar bareng Pak Rijal. Hore! Hore. Nah, tujuannya buat apa? Nah, ini tujuan yang pertama itu supaya kita bisa nentuin peristiwa yang udah kita alami buat nulis cerpen. Terus yang kedua, tujuan kita belajar hari ini itu buat kita bisa bikin kerangka cerpen sedikit-sedikit ya Pak ya, sedikit-sedikit pelan-pelan. Terus yang ketiga, tujuan kita belajar hari ini itu supaya kita bisa mengembangkan kerangka yang tadi udah dibuat itu jadi cerpen yang utuh. Oke, terima kasih Wahyu. Terima kasih Pak Rijal. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali hari ini adalah untuk kalian nanti diharapkan mampu menentukan peristiwa yang pernah dialami, mampu menyusun kerangka cerpen yang berdasarkan peristiwa yang pernah dialami, dan mampu mengembangkan kerangka cerpen menjadi cerpen yang utuh. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah, kemarin kan kalian sudah belajar struktur cerpen. Ada apa aja di situ struktur cerpennya? Ayo, temuan kemarin. Masih hangat sekali loh ini loh materinya. Yang abstrak-abstrak itu Pak ya? Ya, bisa seperti itu. So, yang lain coba. Abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi kode itu Pak? Sip, pengenalan. Oke, kita lihat. Yang pertama. Struktur Pak. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menentukan tema. Tema itu apa, Wahyu? Tema itu garis besar, Pak. Garis besar cerita, Pak ya? Ya. Ide pokok, Pak. Ide pokoknya. Gus Priyanti, pinter banget ini. Tema itu ide pokok, bisa cinta kasih, ketuhanan, dan lain sebagainya, sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan belajar untuk menentukan sudut pandang. Sudut pandang itu kemarin Wahyu
sepertinya sudah menyebutkan loh di pertemuan kemarin tuh menyebutkan sudut pandang itu ada berapa Wahyu kemarin? Sudut pandang itu ada 3, Pak. Iya. Yang pertama itu sudut pandang orang pertama, aku, saya, gue, Ya, kami, ya Pak ya. Sudut pandang Ya, orang kedua itu kau, kamu, lu. Boleh nggak sih Ya. Pak? Nggak boleh ya ngomong lu Pak ya. terus Lu, kau, kalian. Terus sudut pandang orang ketiga itu ada mereka, ia, dia, nama tokoh. pinter banget nih Wahyu. Terus yang ketiga, kalian nanti akan menentukan perwatakan atau sifat-sifat dari tokoh. Nah, metodenya itu sebetulnya ada 2 untuk menentukan perwatakan. Yang pertama menggunakan metode analitik atau secara langsung. Satrio itu anak yang baik, itu di dalam cerpen itu dituliskan seperti itu, berarti bahwa dia itu memang benar-benar anak yang baik di dalam cerita itu menggunakan metode analitik. Yang kedua menggunakan metode dramatik. Metode dramatik sudah bisa dibaca, kalian sambil membaca sambil saya jelaskan. Itu bisa diceritakan melalui penggambaran lingkungan tempat tinggal, melalui percakapan antar tokoh, melalui buatan ataupun tingkah laku. Misalnya kita menggambarkan watak Rosadi. Rosadi itu hidupnya menggelandang, suka mengambil makanan di tempat sampah, bajunya compang-camping. Sedih banget, Pak. Kira-kira perwatakannya dari Rosadi itu seperti apa ya? Pengemis Pak mungkin ya. Nah, itu Rosadi sendiri loh yang bilang, bukan saya ya. Iya Pak, iya Pak. Memprihatinkan banget. Ya, itu berarti karena di Pak. Oke. Setelah itu menentukan latar atau setting. Oke. Latar itu dibagi menjadi berapa coba? 3, Pak. 3, Pak. Tempat 3, waktu Pak. suasana. Suasana tempat waktu Pak. Ya, kalau sekarang waktunya kapan ini? Pagi, sore, siang? Sore. Sore Pak. Penggambaran waktu itu tidak harus menunjukkan waktu sore, siang, pagi, malam, atau jam 8 malam, jam 10 pagi, tetapi bisa menggunakan ciri-ciri alam ataupun hal-hal lain yang khas, misalnya di pagi hari, misalnya menggunakan matahari. Terbitnya matahari, Pak ya. Nah, pinter banget itu. Yanti pinter banget ini, tambahin nilainya. Ranking 1, Pak. Iya, iya. Kalahkan memang. Yang selanjutnya adalah suasana. Oke. Suasana bisa menyenangkan, menyedihkan. Sekarang pembelajaran Pak Rizal ngantui, misalnya seperti itu. Itu suasananya. Oke, terus latar tempatnya di mana. Selanjutnya, kalian kan mampu menyajikan peristiwa yang ditemukan dengan alur cerita. Oke. Tahapan penyesuaian, tahapan pemunculan konflik, peningkatan, klimaks, dan penyelesaian. Yang keenam, menyunting cerita pendek. Setelah kalian baca, setelah kalian buat, kalian baca terlebih dahulu, disunting tulisannya, ejaan, diksi pilihan kita atau kalimat efektif, dan keterpaduan paragraf. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat kelompok, atau kelompoknya yang kemarin aja ya, yang kemarin di pertemuan kemarin ya. Nanti dong Pak, kelompok itu terus Pak. Seperti itu berhitung seperti pertemuan kemarin, yang dapat 1, yang dapat 2, nanti 2. Berhitung 1 sampai dengan 4. Yuk, berhitung mulai. 1. 3. Oke, silahkan yang dapat angka 1, yang dapat angka 2, yang dapat angka 3 ke kelompok kalian masing-masing. Ya, duduknya pindah berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Oh iya. Ayo 4. Enggak, kamu sama aku ya. Aku juga 4. Ayo. Yuk, sudah. Oke. Kalau sudah,
Bapak akan bagikan LKPD. LKPD-nya, bentar, LKPD-nya akan bagikan LKPD. Nanti tugas kalian adalah membuat cerpen berdasarkan pengalaman yang pernah kalian dapatkan. Oke, tugas yang pertama adalah peristiwa atau pengalaman yang pernah kalian alami. Pilih salah satu yang menarik. Misalnya di kelompok 1 kan ada 4 anak, ya kan? Silahkan kalian diskusikan. Saya punya pengalaman seperti ini yang misalnya cocok dibuat sebagai sebuah cerpen. Yang kedua, susunlah teks cerpen berdasarkan pengalaman yang telah Anda pilih. Yang ketiga, baru nanti disunting teks cerpen yang Anda tulis berdasarkan unsur yang perlu disunting. Dan yang keempat, kumpulkan teks cerpen hasil karya pada guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tugas ini nanti setelah dikumpulkan, nanti akan saya upload di perpustakaan digital SMP kita. Seperti itu. Oke. LKPD-nya sebentar, LKPD. Ini kok nggak bisa ditutup ya? LKPD-nya sudah dapat semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ini, Pak. Oke. LKPD-nya sudah terlihat ya? LKPD-nya sudah. Yang tugas ya, Pak ya? Ya, nanti kalian membuat sebuah pen seperti itu. Jadi setelah kalian buat, nanti dikumpulkan, nanti cerpen itu akan saya upload di perpustakaan digital SMP. Seperti itu. Oke. Saya beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan ini, cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Oke. Sudah semuanya ya? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, pada kegiatan hari ini, apa sih yang kalian dapat dari kegiatan menulis hari ini? Yang kalian dapatkan, misalnya menulis cerpen itu bisa mengungkapkan perasaan, pikiran, atau apa seperti itu? Ya Pak, menulis cerpen itu menurut saya bisa jadi bahan hati saya, Pak. Oke. Saya curhat sama orang malu, jadi lewat tulisan, Pak. Ya, Melalui penjelasan Pak Rijal tadi, saya jadi lebih paham lagi gimana caranya nulis cerpen, Pak ya. Saya kadang lagi galau, Pak. Galau sama Mardalena ditolak, Pak. Saya tulis aja di cerpen yang Nah, itu sebagai sarana curhat ya, Wahyu ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Hiburan ya, Pak Rizal. Ya, hiburan. Sebetulnya menulis cerpen itu mudah ya. Seperti halnya kalian bercerita dengan temannya. Kalau bercerita itu biasanya hanya berbentuk tulisan, tetapi kalau ini kan wujudnya berbentuk tulis. Namun di situ ada tokohnya, ada latar tempatnya, ada latar waktunya, tokohnya pun tokohnya. Kalau di cerpen itu tokohnya tidak diceritakan secara utuh ya, ya sebagian ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Besok kita bertemu lagi dengan materi teks eksplanasi. Tugasnya saya tunggu, kalian lengkapi dulu tugasnya. Saya tunggu, nanti bisa dikumpulkan melalui email saya seperti biasa. Kita tutup kelas ini pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, salah satu yuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita akhiri pada pertemuan ini. Yuk, Galang atau Satrio yang memimpin doa.
Baik, Pak. Mari teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Satrio. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, selama liburan ya, kan besok tetap jaga kesehatan. Ingat, belajar itu proses yang panjang, proses tidak akan mengkhianati hasil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.